Gimana Bu? Saya senang juga karena apa namanya, saya kan mantan alumnus IKIP saya. Iya, jadi psikologi anak saya pelajari, metodologi pendidikan saya pelajari. Jadi saya kolaborasi lah dengan pengalaman bekerja selama menjadi pegawai Kementerian Sosial. Jadi saya otodidak untuk pekerja sosialnya itu karena latar belakang pendidikan saya sebenarnya Dikna. Ya pemirsa Kopi Tumpah, nah kita saat ini sudah berada di salah satu sarana lainnya ada di Balai Rehabilitasi Anak ini yang ternyata ini konsepnya sangat santai karena bukan hanya digunakan oleh anak-anak yang kemudian dititip di sini, tapi ini dibuka untuk umum bagi warga ada sekitar sini ataupun juga para pengunjung yang ingin datang ke sini. Nah, yang ingin kita tanyakan Ibu Kris ini kan konsepnya lumayan berbeda ya Bu ya. Nah, tujuannya ini sendiri seperti apa? Iya, jadi ini konsepnya ini dari atensi tadi, asistensi rehabilitasi sosial. Kalau yang saya cerita tadi itu kan itu pola layanan yang dari dulu hingga sekarang masih tetap kita lakukan, yang tradisional lah istilahnya. Kemudian masuk ada program atensi yang digagas oleh Pak Hari Hikmat, Dirjen kami, yang justru diperkuat juga dengan dukungan Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Jadi semua tempat yang bisa diakses keluar oleh masyarakat umum itu dibuat produktif gitu. Jadi kemudian dari arahan itu saya mempunyai workshop di sini dulu ya. Ini gedung yang tidak dipakai gitu, tidak dimanfaatkan sama sekali. Ini pagarnya tertutup, akses ini ada agak landai ke bawah. Kemudian saya berpikir saya ingin merespon instruksi dari Pak Dirjen maupun Ibu Menteri. Jadi saya membuat 3 komponen SKA, Sentra Kreasi Atensi, itu disuruh buat. Jadi saya membuat 3 komponen besarnya. Itu saya namakan sini galeri. Ini galeri Sentra Kreasi Atensi. Kemudian ada sport wisata, kemudian ada agrowisata. Jadi kalau kita ke belakang banyak tempat-tempat agrowisata yang sudah kita bangun, kita siapkan untuk masyarakat. Silakan berwisata di tempat ini untuk melihat kebun porang seperti apa, kemudian hidroponik seperti apa, kemudian tanaman hias apa saja yang kami kelola di sini, kemudian tabula pot tanaman buah dalam pot apa saja yang kami kembangkan, kemudian bagaimana kita beternak bebek, itik, kemudian kita juga membuka lahan-lahan mati dengan menanam ketela rambat, terus juga melakukan pengolahan pupuk. Jadi daun-daun kering apa yang ada di dalam kompleks ini tidak kita buang sekarang, kita olah menjadi bahan untuk pupuk. Nah, adik-adik yang dititip di sini ambil bagian atau perannya sebagai apa? Jadi masing-masing. Jadi ada yang senang beternak, ya dia akan setiap harinya mengembalakan itik itu, ya. Kemudian yang senang dengan penanaman, mereka bergerak di hidroponik, kemudian tanaman hias, kemudian tabula pot. Nah, kemudian kalau galeri ini ada 3, gitu, bukan hanya kafe, ada kelontong ya di sebelah sini, kemudian ada perbaikan atau servis motor atau otomotif gitu ya. Jadi ini galeri kami. Ini disebut galeri karena semua hasil produk dari belakang itu disajikan ke sini. Contoh ini lampu hias ini dibuat oleh anak-anak di belakang. Ini dari Paralon. Iya, ini bukan hanya disajikan, tapi mereka juga menjual. Jadi teman-teman yang datang ke sini kita promosikan ini hasil karya anak-anak gitu loh. Siapa yang berminat ini 100.000 gitu. Makanya tadi saya bilang dikasih tuh label harganya supaya teman-teman yang datang ke kafe ini bisa tahu. Nah, selain di sini juga kan ada hasil-hasil keterampilan lain yang dipajang di kelontong, seperti misalnya konektor, masker, terus masker yang mereka buat, tas, kemudian ada juga gelang yang diberi nama dari kantong kresek mereka, handmade, iya. Kemudian ada juga rencana kemarin mereka buat susu kedelai, itu dijual di
kelontong gitu. Kemudian mereka membuat tempe, ya. Kalau hidroponik, kalau hari Sabtu Minggu saya suruh dipajang di depan karena setiap Sabtu Minggu ini kan daerah ini menjadi tempat olahraga, sport. Banyak masyarakat pergi mandi ke sana, kemudian ada yang bersepeda. Jadi kita buka. Jadi intinya kalau dulu kita berpikir bahwa balai rehabilitasi itu adalah tempat yang tertutup, mengurung anak-anak atau mengurung siapapun yang ada di dalamnya, ternyata menutup diri. Ternyata untuk balai rehabilitasi di Salodeng ini sendiri berbeda ya Bu ya. Sudah ada konsep lebih yang modern, di mana berusaha untuk membaurkan adik-adik yang ada di sini dengan masyarakat yang ada di luar. Nah, yang kita ingin ketahui juga, nah seperti apa nih Bu treatment yang kemudian diberikan kepada anak-anak dan tentunya masa penitipan masing-masing anak ini, karena tentunya hal-hal yang mereka alami berbeda-beda begitu masuk ke sini. Ya, jadi pada saat anak masuk itu kan pasti sudah di assessment oleh teman-teman saya, petugas saya. Itu sudah diketahui masa titipannya, masa putusannya, kemudian masa rujukannya di tempat ini. Nah, seiring dengan perkembangan intervensi itu kan akan dievaluasi terus-menerus. Jadi bisa saja dia berkurang atau bisa saja dia bertambah karena menurut teman-teman yang melakukan intervensi itu proses mekanisme asistensi rehabilitasi sosial itu belum tuntas gitu. Kan kita ada 3 pendekatan sebenarnya dari atensi ini. Asistensi rehabilitasi sosial yaitu pendekatan berdasarkan pendekatan keluarga. Jadi itu kita utamakan sebenarnya anak itu di tengah keluarga pembinaannya. Tetapi kalau kemudian keluarga tidak mampu, baru kita geser ke komunitas. Tapi kalau komunitas juga pendekatan komunitas juga tidak selesai, baru masuk ke dalam balai atau rehabilitasi di residensial. Jadi ada 3 pendekatan, keluarga, komunitas, dan residensial. Itu ada mekanismenya. Mekanisme itu pertama assessment. Kemudian kita dari assessment itu kita membangun kesepakatan bersama anak. Ya, apa yang dia inginkan, apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan itu terekam oleh pekerja sosial untuk kemudian dilakukan intervensi, rencana pelayanannya seperti apa. Kemudian rencana intervensinya seperti apa, rencana pelayanan seperti apa, kemudian SDM apa saja yang harus dilibatkan untuk melakukan intervensi terhadap anak itu tercatat oleh seluruh pekerja sosial yang ada di tempat ini. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya itu, lalu kemudian kita akan evaluasi. Itu biasa bulanan, bisa triwulan atau semesteran. Kemudian kita akan melakukan rencana tindak lanjut terhadap apa yang menjadi hasil evaluasi itu. Nah, nih Bu, kita ketahui bahwa dalam segala proses baik pun tentunya tetap ada kendala. Ya, apa aja nih Bu kendala yang selama ini Ibu Kris alami di sini? Kendala yang paling sulit yang paling sulit ya itu adalah jikalau anak itu tidak mendapat dukungan positif dari keluarga. Misalnya di tempat kami ini ditentukan anak tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa, bukan HP saja sebenarnya, membawa barang berharga di wisma tempat tinggal mereka. Aturan-aturan yang dilakukan di sini. Sudah ditentukan seperti begitu, sudah disepakati dari awal. Nah, ini kan selalu ada kendala seperti itu Bu, meskipun dalam proses-proses baik yang kemudian kita inginkan. Nah, kendala apa saja nih Bu yang Ibu pernah temui dalam menjalankan mekanisme-mekanisme ataupun juga proses di balai ini sendiri? Ya, itu saya pikir sinergitas ya antara semua unsur yang ada yang memberikan intervensi kepada anak. Ya, yang paling utama tadi saya katakan adalah keluarga. Jadi tempat anak mengenal lingkungan, anak mengenal konsep sesuatu yang terbaharui itu kan dari tengah keluarga. Nah, bagaimana peran keluarga itu juga bisa mendukung apa yang kami lakukan di tempat ini. Jikalau keluarga mendukung apa yang kami rencanakan di tempat ini, maka intervensi yang kami lakukan itu juga sangat mendorong anak untuk melakukan perubahan-perubahan sebagaimana yang kita harapkan gitu. Jadi harapan kami semua unsur yang melakukan intervensi kepada anak, baik kan kita bermitra juga, bukan hanya kita sendiri tempat ini, ada teman-teman komunitas yang bergerak juga, kemudian ada LKS, itu kita sinergi, kemudian ada
kelompok-kelompok profesional yang membantu kami di tempat ini, karena di tempat ini kan kami tidak punya psikolog. Iya, jadi kita bekerja sama dengan UNM, Universitas Negeri Makassar, untuk membantu kita terhadap penggalian secara psikologis kendala apa yang dihadapi oleh anak, sehingga mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa di sini tidak ada psikolog, berarti untuk tenaga-tenaga sosial yang ada di sini itu apakah sudah mencukupi, Bu, untuk bisa menangani adik-adik yang di sini? Ya, kalau kita tidak cukup itu saya bermitra. Saya pakai tenaga profesional yang ada di luar lembaga saya, dan itu sudah berjalan cukup luar biasa. Bukan hanya di sini, sebab kita kan wilayah kerja kita bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi kita punya wilayah kerja juga menjangkau 6 wilayah lainnya gitu. Ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan itu kita kerjasamakan dengan HIMSI, Himpunan Psikologi, Himpunan Psikolog namanya ya. Jadi itu sudah kita buat dalam MOU. Dan alhamdulillah, kalau ada masalah-masalah anak selain yang ada di dalam balai itu, kita selalu melakukan komunikasi yang intens dengan teman-teman yang berada di organisasi HIMSI itu. Baik, luar biasa sekali bisa jalan-jalan ke balai hari ini bersama dengan Ibu Kristina Yunus, dan juga memperkenalkan dan juga menginformasikan lebih dekat lagi, lebih jelas lagi kepada para pemirsa Kopi Tumpah yang ada di luar sana. Jadi kalau misalnya dulu-dulu nih kita selalu beranggapan atau kita kenalnya balai itu adalah tempat yang tertutup, balai rehabilitasi itu adalah tempat yang mengurung seperti itu. Nah, ternyata untuk balai rehabilitasi sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ada di Salodong ini tidak seperti itu ya, Bu ya? Tidak. Ada banyak teknik, banyak sekali cara-cara modern yang kemudian diberikan kepada anak, dan juga tentunya sentuhan-sentuhan yang diperlukan oleh anak-anak yang ada, yang kemudian dititipkan di sini. Dan kita harapkan bahwa tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Kris tadi, bahwa ada kolaborasi antara keluarga, kemudian profesional, dan juga tentunya dari balai ini sendiri. Ibu Kris, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk datang dan jalan-jalan ke sini, dan juga memberikan informasi baru bagi seluruh pemirsa Kopi Tumpah. Semoga lain kali kita bisa ke sini lagi ya, Bu ya. Siap, sangat terbuka, silakan. Baik, dan demikian pemirsa obrolan kita tentunya di Kopi Tumpah untuk episode kali ini bersama dengan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus Todopuli di Salodong. Untuk episode kali ini semoga menambah informasi untuk Anda semua. Dan akhir kata, saya Nana Jamal pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.